Jika ke depan kita membicarakan geoekonomi dan geopolitik, setidaknya sudah ada 100 video sebelum ini yang menjelaskan aliran ekonomi kita, yaitu mengambil aliran ilmu MMT, Modern Monetary Theory, sebagai landasan ekonomi baru kaum milenial. Pastinya kita bukan anti pemerintah, tapi lebih karena beda platform, dan kita juga tidak memaksa platform kita dipakai pemerintah. Di sisi lain, bagi mereka yang tidak paham banyak tentang kegiatan Lemhanas, memahami geostrategi dunia, dan kurang informasi dari bacaan ekonomi gaya baru, video-video kita itu sepertinya ngaco. Padahal emang iya kali ya. Secara pribadi, apa artinya si Sontoloyo ini yang masih punya hutang dalam bisnis? Masih nyicil kewajiban di banyak usaha, masih nyangkul di sawah setiap hari, terkadang hari libur masih kerja, masih bingung kemana ngumpulin uang buat THR 286 karyawan yang sering kurang, masih sebel sama aliran pemerintah yang ikut cara Cina, yaitu state capitalism, sehingga swasta nggak bisa menang, dan berharap bos BUMN yang baru nggak pakai hutang lagi dan jangan ambil jatah swasta. Terus orang kayak gini sok-sokan mau bicara beda platform kelola negara. Belagu bener ya. Bayangkan platform bernegara yang kita anut rasanya sangat Pancasila dan sangat Undang-Undang 45 banget, seperti usulan kita yang masukkan GBHN lagi ke Undang-Undang Dasar. Itu saja pasti kita dihujat. Platform usulan kita masukkan TNI, Polri, ASN, pegawai negeri ke parlemen, ke DPR, ada fraksinya di DPR, itu pasti dihujat juga. Menswastakan BUMN jadi hanya 5-7 holding, di mana 700 dari 800 perusahaan BUMN dijual ke publik agar tidak jadi sapi perah penguasa dan politikus, itu juga pasti dihujat. Meniadakan kartel impor diganti dengan pajak impor juga pasti dihujat. Saran si Sontoloyo untuk Departemen Perdagangan tidak pakai kuota pasti dihujat. Saat ini ada yang namanya kuota impor. Jadi yang pegang kuota yang mengendalikan harga. Apa yang terjadi kalau kita ubah? Semua boleh impor asal bayar pajak atau tarif yang mahal. Mampus itu para mafia, karena mafia kan pegang kuota impor. Ya begitulah, kalau mau berubah, yang diubah platformnya, bukan diubah orangnya, bukan diubah partainya, bukan diubah Pancasilanya, bukan diubah ideologi negaranya. Lalu platform itu apa? Mau saya jelaskan. Contoh satu aja ya. Pasal 33, semua milik negara. Platform kalau kita presiden, begini cara ngelola tanah airnya. Semua lahan milik negara. Pengelolanya hanya kontraktor-kontraktor tambang. Contoh, Toba Bara itu yang ada di seksi Killer, yang pemiliknya penguasa negara saat ini yang selalu dipakai walaupun belum memberikan kontribusi. Lahannya harusnya milik negara. Toba Bara itu hanya kontraktor, alias hanya pekerjaannya saja yang dia kerjakan. Jangan asetnya dimiliki, lalu dia jaminkan. Negara Indonesia itu menerbitkan SWF, Sovereign Wealth Fund Batubara. Uang hasil menerbitkan SWF buat bayar kontraktor. Katakanlah misalnya $20 per metrik ton. Kita jual batu baranya $70. Negara untung sekitar $50. Kalau sekarang perusahaan tadi memiliki aset dan boleh menjaminkan aset lahan tersebut, lalu dapat pinjaman dan uangnya buat produksi. Yang dapat $50 adalah mereka. Loh kok enak? Dan juga kontrak karya atau IUPK versi SDM Jilid 1 kemarin kita tuntut di MK. Sebenarnya semua itu melanggar konstitusi undang-undang pasal 33. Kalau SWF tidak, itu yang dimaksud beda platform. Ya sudah, ada 1000 video dalam 3 tahun ke depan. Kita ajari siapa saja yang mau jadi negarawan. Mudah-mudahan ada yang mau dengar. Lah saya ini kan memang wong bodoh yang aku pinter. Mudah-mudahan sekali lagi ada yang mau dengar.